Halo guys, balik lagi bareng aku Reski MH. Aku tuh pernah merasakan aku tuh nggak mempunyai sebuah power apapun, nggak mempunyai sebuah kelebihan apapun. Ya ketika melihat suatu kelebihan dalam orang lain, rasanya wah, kok dia bisa ya kayak gitu. Kok aku nggak bisa ya, nggak pede dalam melakukan hal apapun gitu. Pengennya hanya berdiam diri dan hanya sekedar menjadi sebuah penonton aja. Begitupun ketika di kelas dalam forum-forum diskusi, kita tuh kadang nggak pede untuk mengeluarkan sebuah pendapat walaupun dalam kepala kita mungkin ada sebuah opini yang memang harus kita keluarkan, tapi ada beberapa hal yang memang menahan hal itu. Contohnya ketika kita berbicara takut apa yang kita sampaikan tidak berbobot lah, apa yang kita sampaikan luar dari konteks, dan kalau misalkan kita fokus hanya pada orang lain nanti berkata apa, kita tidak bisa mengontrol hal itu. Itu berada di luar kontrol diri kita. Yang kita fokuskan adalah bagaimana kita bisa melatih public speaking kita dalam menyampaikan sebuah opini, entah itu benar atau salah, itu petikan dulu. Yang penting kita berani dulu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga itu bisa menjadi pemancing bagi kita dalam speak up tentang sesuatu dalam hal-hal yang lain gitu. Aku terkadang merasa kurang yakin dengan diriku sendiri ketika melakukan sesuatu, takut nanti salah lah, takut nanti tidak berhasil malah merugikan orang lain, dan alhasil hanya berdiam diri di tempat. Ya seringkali yang kita kenal dalam istilah kekinian sekarang insecure, yang dimana kita menggambarkan sebuah perasaan ketidakamanan dan ketidakyakinan atas diri kita. Ini berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan interpersonal kita, pekerjaan kita, penampilan fisik, dan lain-lain. Insecure ini bukan hanya terjadi pada satu atau dua orang. Saya rasa bisa dialami oleh banyak orang. Tapi ketika saya kemarin mendapatkan kesempatan untuk menjadi host pada live Instagram mengenai kaligrafi, dan hostnya itu juga sangat luar biasa. Ketika ada seorang bertanya bagaimana sih menghadapi karya orang lain yang lebih baik daripada kita, beliau berkata memang beliau tidak pernah merasakan insecure ya, malahan itu menjadi hanya sebuah motivasi dia untuk bisa lebih baik lagi. Ya walaupun starting point orang itu berbeda-beda, mungkin dia lebih banyak mengasah atau lebih banyak mencoret-coret, dalam istilah dalam menggambar kaligrafi, mungkin jam terbangnya udah terlalu banyak, jadi ya wajar lah dia lebih bagus karyanya daripada kita. Nah, kita baru beberapa tahun kemarin, sedangkan dia udah bertahun-tahun. Ya wajar aja sih, ya tugas kita ya memperbanyak mencoret lagi agar bisa sampai di titik seperti dia gitu. Jadi kalau menurut saya, kenapa tidak ketika melihat seseorang lebih baik daripada kita, mungkin dari sisi public speakingnya, atau mungkin dari sisi ketika dia jago dalam misalkan main biliar lah atau olahraga lainnya, kenapa kita tidak ajak untuk kolaborasi ataupun meminta dia untuk mengajarkan kita tentang suatu hal yang belum kita ketahui tentang bidang tertentu, jika kita minat di bidang tertentu yang sama dengan dia gitu. Jangan menganggap diri kita dengan orang lain itu sebagai sebuah persaingan, tapi bagaimana kita dengan orang lain itu bisa saling melengkapi. Apabila mungkin kita tidak tahu caranya untuk mengungkapkan sebuah pendapat di dalam forum diskusi, ya kita bisa lihat orang yang memang aktif, terus kita tanya tuh gimana sih tipsnya gitu, cara memulai agar bisa pede dalam hal-hal tertentu. Ya pasti dengan sukarela mereka membagikan tipsnya gitu. Dan ketika saya dalam organisasi pun seperti itu. Saya kadang kok mereka jago-jago banget ya speak up, terus menyampaikan sebuah pendapat, pemikiran kritis, gimana sih caranya? Ya mereka mengatakan berbanyak membaca buku gitu. Dengan membaca buku kita bisa mendapatkan berbagai perspektif dari orang lain ketika dalam suatu permasalahan topik tertentu. Terkadang permasalahan topik tertentu itu ada kaitannya dengan istilahnya gini, permasalahan A biasa ada kaitannya dengan permasalahan B. Misalkan permasalahan B itu dibahas dalam buku tertentu, sehingga bisa ada kaitannya dan menjadi sebuah perspektif baru terhadap permasalahan A ini gitu kan. Itu bisa menjadi sebuah pandangan baru juga kan. Aku perlahan mengatakan pada diriku, kenapa harus lebih baik daripada mereka? Kenapa sih aku menganggapnya sebagai kompetisi untuk saling adu pintar lah, saling terlihat cerdas lah? Kenapa enggak aku belajar bareng-bareng gitu sama dia?
gimana sih caranya untuk menghadapi problematika tertentu, bagaimana sih bisa mempunyai pemikiran sekritis itu, ya kan gitu. Kenapa kita tidak mikirnya seperti itu? Dan penyebab insecure ini beberapa macam di setiap orang, mungkin beda-beda ya. Mungkin ada mereka sering gagal atau sering mengalami penolakan. Mereka ketika melakukan sesuatu gagal lagi, nyoba A gagal, nyoba B gagal, nyoba C gagal, sehingga ketika masa kini dia dihadapkan dengan situasi baru atau situasi yang sama, dan mereka nggak percaya diri, mereka nggak mau memulai, takut salah gitu. Kalau saya amati ya, memang ketika kita baru sekali, 2 kali, 3 kali, atau 5 kali kita baru mencoba hal-hal baru, ya emang kita, wajar yang kita gagal, memang wajar belum sempurna gitu. Contoh hal kayak ini, kita melihat video orang itu bagus di YouTube, vlog mereka keren gitu, tapi ketika kita membuat video yang sama dengan mereka, kok kelihatannya agak buruk dan gak sesuai dengan mereka ya. Karena standar bagus menurut kita itu tergantung standar yang kita lihat di YouTube, di video-video sosial media, sehingga ya udahlah, nggak usah lah, mungkin mereka punya privilege, orang tuanya kaya lah, bisa beli A beli B, sehingga menunjang aktivitas mereka dalam membuat video gitu. Itu hanya sebuah pembenaran sih kalau menurutku gitu. Ya mungkin mereka udah membuat video dengan jam terbang yang sangat tinggi gitu, udah beberapa kali buat video. Karena yang saya lihat youtuber yang istilahnya udah sukses lah, udah mendapatkan 100.000 subscriber, 1 juta subscriber, mereka video-video awalnya, pas coba kalian cek video-video awalnya itu pasti burik lah, kalau anak-anak sekarang pasti jelek juga gitu, audionya nggak bagus. Tapi mereka konsisten akan hal itu. Seiring berjalannya waktu, mereka mengevaluasi konten-kontennya sehingga bisa menjadi seperti sekarang gitu. Ya kalau saya ya maksimalin aja dulu apa yang ada gitu, walaupun hasilnya tidak sebagus apa yang kita lihat di YouTube, ya kita terus maju aja dulu gitu. Ya mungkin penyebab berikutnya ada kurang percaya diri karena kecemasan sosial, takut dikatain tidak berbobot lah isinya, takut inilah karena penilaian orang lain. Padahal dalam buku filosofi teras itu dikatakan bahwa ada sebagian hal yang di luar kontrol diri kita, ada sebagian hal di dalam kontrol diri kita. Kita tidak diwajibkan untuk mengontrol hal-hal yang eksternal, sifatnya eksternal, tapi kita dituntut dalam buku itu untuk bisa memfokuskan kepada hal-hal internal, hal yang bisa kita rubah, hal yang masih ada dalam kontrol diri kita, seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, opini kita terhadap orang lain, itu masih dalam kontrol diri kita gitu. Yang kita tidak bisa kontrol ya pemikiran orang lain tentang kita, ucapan orang lain tentang kita, walaupun itu memang menyakitkan ketika dilontarkan kepada kita. Ya sifat sakit, sifat sehat itu memang sementara. Yakini itu, sadari bahwa oke, saya lagi sakit hati mengenai apa yang dia ucapkan, tapi memang kadang itu sesuai kenyataan, itu kita tertampar dengan kenyataan, emang itu betul apa yang dikatakan, tapi itu terima dan evaluasi diri bahwa emang itu betul adanya dan kita mau berubah akan hal itu. Jangan hanya kita anggap sebagai sebuah ancaman dan sebagai sebuah serangan kepada kita, tapi memang ketika ada orang-orang tersebut mengungkapkan sesuatu dan itu menyakitkan hati kita dan memang tidak betul adanya, ya bodoh amat aja gitu. Ngapain, itu buat buang-buang energi kita dalam merespon hal tertentu gitu. Saya mencoba untuk bisa mengontrol apa yang masih bisa saya kontrol gitu. Seseorang yang mengalami insecure itu cenderung memiliki pikiran negatif terhadap dirinya. Jadi konsep dirinya itu negatif, dia berpandang selalu pada keburukan yang ada dalam dirinya. Nah itu orang-orang insecure gitu. Nah ketidaknyamanan dapat mempengaruhi kesejahteraan secara psikologis kita gitu, dan mengacu pada kecemasan, depresi, atau masalah emosional lainnya gitu. Dan terkadang kita mengetahui hal-hal kelebihan yang ada dalam diri kita, tapi dalam hati kita menolak bahwa selalu yang buruk aja yang dalam diri kita. Karena ketika kita melihat di dalam dunia maya, pasti semuanya hal-hal yang mengasihkan dong, hal-hal yang mengenakan saja. Jadi ketika ada sebuah hal-hal yang tidak mengenakan, ya kita menjustifikasi bahwa diri kita buruk, nggak layak dapat kebahagiaan, nggak layak dapat hal-hal yang membuat kita senang gitu. Karena apa? Yang kita lihat semua yang senang-senang, yang baik-baik.
hanya sekitar 0,01% orang yang mempublikasi hal-hal yang buruk pada dirinya gitu. Pasti semua hal-hal yang baik lah gitu. Ya, yang kita mesti sadari bahwa orang pun memiliki keburukan gitu, nggak ada yang sempurna. Mungkin dia punya kelebihan di A tapi kan buruk di B. Mungkin kita punya kelebihan di B tapi buruk di A. Jadi kenapa kita tidak hal-hal yang bisa kita perbaiki, kita coba mengikuti orang tersebut. Gimana sih cara menjadi baik di A gitu. Semoga apa yang saya sampaikan punya bisa teman-teman tangkap itu. Mungkin segini aja dulu untuk video kali ini. Kalau kalian ada saran untuk konten-konten berikutnya, silakan komen aja di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya agar kita bisa sama-sama berkembang. Dan semoga kalian sukses semua dengan bidangnya masing-masing. Sampai jumpa.